Halo, welcome everyone. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai problem-based learning. Apa itu problem-based learning? Sebelum itu, perkenalkan tim penyusun dari video ini sebagai berikut. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai problem-based learning. Problem-based learning termasuk ke dalam model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah sebuah pendekatan yang memberi pengetahuan baru peserta didik untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan begitu, pendekatan ini adalah pendekatan pembelajaran partisipatif yang bisa membantu guru menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan karena dimulai dengan masalah yang penting dan relevan bagi peserta didik dan memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih realistik atau nyata. Yang menarik dari model pembelajaran ini adalah dilibatkannya peserta didik dalam pembelajaran. Mereka diberi oleh guru berbagai problem atau masalah, kemudian peserta didik diharapkan menganalisis masalah, mendiagnosis masalah, merumuskan alternatif atau strategi pemecahan masalah, menentukan dan menerapkan strategi pemecahan masalah, lalu dievaluasi problem tersebut. Oleh sebab itu, guru dalam hal ini harus terampil dalam memilih dan memilah masalah apa yang penting berkenan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jangan diberi masalah yang terlalu luas yang memungkinkan pembelajar buyar konsentrasinya. Adapun karakteristik dari model pembelajaran problem-based learning atau PBL ini yaitu yang pertama, learning is student center yang artinya proses pembelajaran dalam PBL lebih berorientasi pada siswa sebagai orang belajar. Yang kedua, authentic problems form the organizing focus for learning, yang artinya masalah yang disajikan dalam model ini kepada siswa adalah masalah yang otentik sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. Yang ketiga, new information is acquired through self-direct learning, yang berarti dalam proses pemecahan masalahnya seringkali siswa mencari sendiri melalui sumbernya baik dari buku ataupun informasi lainnya. Yang keempat, learning occurs in small groups. Nah, pada PBL dilaksanakan dalam kelompok kecil agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran antar siswa. Dan yang kelima, yaitu teacher act as facilitators. Nah, dalam pelaksanaan model PBL ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Dalam penerapannya, ada langkah-langkah pelaksanaan model problem-based learning pada saat proses pembelajaran, yaitu yang pertama menyadari masalah. Nah, peserta didik harus memiliki kemampuan untuk dapat menentukan atau menangkap kesenjangan yang dirasakan oleh manusia dan lingkungan sosial. Yang kedua, merumuskan masalah. Nah, diharapkan peserta didik dapat menentukan prioritas masalah atau rumusan masalah yang berhubungan dengan kejelasan dan kesamaan persepsi tentang masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Nah, peserta didik diharapkan dapat menentukan sebab akibat dari masalah yang ingin diselesaikan dan dapat menentukan berbagai kemungkinan penyelesaian masalah. Yang keempat, mengumpulkan data. Nah, peserta didik didorong untuk mengumpulkan data yang relevan dan memetakan serta menyajikan dalam berbagai tampilan sehingga sudah dipahami. Yang kelima, menguji hipotesis. Nah, peserta didik diharapkan memiliki kecakapan menelaah dan membahas untuk melihat hubungan dengan masalah yang diuji. Dan yang keenam, menentukan pilihan penyelesaian. Nah, peserta didik harus memiliki kecakapan memilih alternatif penyelesaian yang memungkinkan dapat dilakukan. Model pembelajaran problem-based learning ini memiliki 5 fase dalam sintaksnya. Nah, fase yang pertama yaitu orientasi peserta didik kepada masalah. Nah, dalam fase ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dilanjutkan dengan memberikan konsep dasar dan petunjuk yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, pada fase yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Guru membantu peserta didik dalam mengidentifikasi konsep yang ada pada masalah dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar terkait dengan permasalahan. Nah, pada fase yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan. Nah, guru membimbing peserta didik dalam mencari informasi yang tepat, menyelesaikan eksperimen dan mencari solusi yang sesuai dengan penyelesaian. Nah, pada fase yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan hasil karya yang tepat.
Nah, dalam fase yang terakhir yaitu fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, guru membantu peserta didik melakukan evaluasi terhadap proses yang telah dipelajarinya. Dari pembahasan yang sudah disajikan sebelumnya, ada 4 poin penting dalam video ini, yaitu yang pertama, pengertian dari model pembelajaran problem based learning, yang kedua, karakteristik model pembelajaran problem based learning, yang ketiga, langkah-langkah model pembelajaran problem based learning, dan yang keempat, sintaks model pembelajaran problem based learning. Nah, sekian pembahasan yang dapat disajikan mengenai model pembelajaran problem based learning. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan memperhatikan dan menyimak penjelasan yang sudah disajikan. Sekian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih banyak.